أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، ونقول الحمد لله رب العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وإخواني وأخواتي, para pecinta keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Aqulu lakum jami'an salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya diberi kesempatan untuk hadir di majalis daripada tragedi maha akbar yang pernah terjadi di muka bumi, yaitu tragedi Karbala, tragedi terbantainya cucunda Nabi Sayyidus Syuhada Aba Abdillah Al-Husain. Dan semoga sejak awal ini nama-nama kita tentunya sudah dicatat. Kita berharap semoga nama-nama kita sudah sejak awal dicatat sebagai orang-orang yang betul-betul bertakziah, orang-orang yang betul-betul berduka dan bersedih atas kesyahidan Aba Abdillah Al-Husain. Oleh karena itu, pertama-tama marilah kita sampaikan, kita haturkan bela sungkawa kita kepada sahibul asri waz zaman, Al-Imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif, karena beliau adalah sosok yang sejatinya dan yang sebenarnya berduka dan begitu bersedih atas kepergian Sayyidus Syuhada Aba Abdillah Al-Husain. Dan semoga karena berkah dan karena doa dari beliau dan restu daripada Al-Imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif, kekurangan kita baik dalam segi azab maupun terkait dengan adab, sopan santun dan segala hal yang berkaitan dengan penegakan atau pengadaan acara untuk azab Aba Abdillah Husain ini, kekurangan-kekurangan itu semoga disempurnakan oleh doa dan restu daripada Imam Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Oleh karena itu, di awal mari kita bersama-sama membaca doa untuk keselamatan beliau, dan semoga kita mendapatkan keberkahan untuk bisa bertemu dengan beliau dan kemunculan beliau dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwaliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat, para pecinta Aba Abdillah Husain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, Muharram sudah kembali datang dan menyapa kita. Muharram merupakan kesempatan dan momentum terbaik bagi kita untuk bisa merubah diri kita, untuk bisa memperbaiki segala sepak terjang yang kita lakukan. Muharram adalah kesempatan yang begitu luar biasa. Bagaimana kita diberi kesempatan untuk bisa mendekat kepada Ahlul Bait dalam 10 hari ini. Dan pada dasarnya, kalau kita jujur dan kalau kita ingin menggali daripada riwayat dan kitab-kitab berkaitan dengan hal ini, kita akan mendapati sebenarnya 10 hari terlalu lama. Bisa sehari, bisa bahkan sejenak, sebagaimana kita minta di dalam ziarah Asyura. Kita meminta fi maqami hada, ya, fi maqami hada, pada saat ini, bukan untuk besok, bukan untuk di hari kiamat. Kita berdoa, ya, fi maqami hada mimman tanaluhu minka salawatun wa rahmatun ila akhir az-ziyarah. Kita minta fi maqam. Jadi kalau sudah bisa kita bersambung, kita sudah terkonek, kita sudah betul-betul bersama dengan Aba Abdillah Al-Husain, maka akan sangat cepat kita akan mendapatkan keberkahan, akan sangat cepat kita akan mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan. Kita punya contoh bagaimana Al-Hur, sosok yang pada awalnya beliau, kalau beliau tidak bergabung dengan Aba Abdillah Husain, dia sebenarnya sudah berada di bawah daripada neraka jahanam. Tapi karena beliau bergabung dengan Al-Imam Husain dalam setengah hari, beliau sudah menjadi sosok yang begitu luar biasa. Dan di dalam doa tadi, ziarah tadi, fi maqami hada, saat ini juga jadikan aku ya Allah mimman tanaluhu minka salawatun. Ya. Sejenak saja saat ini, apabila kita betul-betul dengan hati yang jujur, dengan hati yang betul-betul tulus, maka kita akan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin kalau kita ingin mengetahui apa sih kalau kita dapat salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa manfaatnya, apa hasil yang bisa kita petik kalau kita ini mendapatkan salawat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya salah satunya dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran di dalam surat Ahzab, kalau tidak salah, Allah berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Salah satu hal yang bisa kita dapatkan apabila kita mendapatkan salawat daripada Allah, kesejahteraan daripada Allah, yang salah satunya adalah saat kita connect, saat kita langsung dicatat sebagai betul-betul rombongannya Aba Abdillah Husain, kita akan mendapatkan salawat. Salah satu manfaat, salah satu daripada barakah kita mendapatkan salawat daripada Allah adalah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, yaitu saat hidup kita selalu diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kegelapan di sana. Bisa jadi kegelapan materi, mungkin kita tidak banyak memiliki harta, tetapi kalau maknawi, secara spiritual, kita bisa mendapatkan kejelasan, kita bisa mendapatkan keterangan dan penerangan tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi, Muharram adalah fursah. Muharram adalah momentum terbaik bagi kita untuk kita kembali kepada Ahlul Bait. Sayyid Ali Khamenei hafizahullah wa lil muslimina jami'an, beliau pernah menyampaikan, ya, bahwasanya ini berkaitan dengan pentingnya momentum bulan Muharram ini. Kita mengetahui, beliau menyampaikan bahwasanya manusia untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, salah satunya butuh teman, butuh
teman, butuh sahabat, butuh rekan, butuh partner. Tetapi partner yang baik yang harus kita pilih, sahabat yang baik yang harus kita pilih. Nah, dalam bahasa Persia ada sebuah pepatah, yo ribat batar buat mau ribat. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim ini biasanya ikhwan kita ahli sunnah wal jamaah itu ada akhlak seorang seorang murid terhadap gurunya. Ya, di kitab itu Ta'lim Muta'allim disebutkan yo ribat batar buat mau ribat. Teman yang buruk itu lebih bahaya daripada ular yang berbisa. Kenapa? Karena ular yang berbisa, kalau udah ketahuan ular, orang pasti menghindar karena ular. Betul apa enggak? Ya, kalau memang tidak waras ya pasti akan dipegang dan akan ditemani. Tetapi teman, ya namanya juga teman, kalau dia ternyata busuk, dia ternyata tidak bermanfaat, maka itu akan menjerumuskan sahabatnya kepada sesuatu yang jelek juga. Sayyid Ali Khamenei mengatakan, jauhilah teman yang buruk, jauhilah dan tinggalkan teman-teman yang buruk. Tetapi ya para pemuda-pemuda dan mereka kaum milenial saat ini, mereka ternyata mengantongi teman-teman yang buruk itu di kantongnya. Dan ini tantangan. Apa itu kok temannya dikantongi? Ya niki Android, HP, gadget dan lain sebagainya. Itu kata Sayyid Ali Khamenei adalah teman yang buruk yang harus dijauhi sebenarnya. Oleh karena itu, momentum ini bulan Muharram kata beliau, 10 hari ini cukup untuk bisa mengerem anak-anak muda, para generasi milenial ini supaya kembali dengan imamnya, supaya tidak sibuk dengan yang namanya HP ini. Karena ini sudah bukan hanya teman, bahkan dia adalah diri daripada anak muda dan generasi muda saat ini. Dan ini adalah tantangan kita. Ya, kullu ardin Karbala, kullu yaumin Asyura. Maksudnya bukan hanya terjadi di tahun 61 Hijriah, tapi dimanapun, kapanpun, ya, Karbala dan Asyura itu selalu terjadi. Dan Sayyid Ali Khamenei mengatakan tantangannya sudah semakin luar biasa. Dan nanti kita akan terapkan berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia internasional saat ini. Ini kayak kembali terjadi dengan bentuknya yang mungkin akan semakin lebih besar. Bagaimana apa yang terjadi di dunia nanti di Timur Tengah yang insya Allah kita akan singgung. Teman ya dengan HP. Ya, kalau di zaman dahulu kita di masa muda, kita waktu sekolah, tidak ada yang namanya HP bisa mengganggu kita. Mungkin zamannya para habaib atau para sesepuh ini, saat itu tidak ada yang namanya HP yang bisa mengganggu dia untuk belajar. Sehingga apa? Tantangan untuk anak-anak muda. Bulan Muharram adalah momentum terbaik. Momentum terbaik bagi kita dan khususnya kaula muda ini supaya bisa kembali kepada ahlul bait 10 hari secara totalitas. Dan semoga tadi kita bisa disukseskan sampai akhir, betul-betul bisa menghadiri majalis ini dan bisa menyelami dan bisa mengambil makna demi makna, pesan demi pesan yang terkandung dalam Karbala, dalam madrasah Ahlul Bait, yaitu Aba Abdillahil Husain. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari 10 hari ini sangat cepat nanti berlalu. Kita harus berupaya untuk bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, al-fursatu tamurru kamarris sahab. Kesempatan itu berjalan seperti awan, begitu cepat berlalu. Tidak terasa, tahunnya sudah Tasyu'a, tahunnya sudah Asyura. Mari kita manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan apa tugas kita. Ya. Apa tugas kita di momen-momen semacam ini, di peristiwa mengenang peristiwa Asyura semacam ini. Sebelum itu, Al-Fakir akan sebutkan sebuah riwayat di mana
Riwayat itu dari Al-Imam Ja'far Shadiq. Ada seorang pemuda datang kepada beliau, "Wahai Imam, wahai putra Rasulullah, bagaimana sih caranya saya bisa berziarah kepada Sayyidus Syuhada Aba Abdillahil Husain? Bagaimana caranya?" Beliau mengatakan bahwasanya bacalah, walaupun tentunya ada panduan ziarah-ziarah yang ma'thur, tapi ada riwayat ini beliau mengatakan bahwasanya bacalah 7 kali, dan semoga ya dengan hadirnya kita di sini walaupun sekali, kita semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penziarah beliau, khususnya di Arba'in, walaupun sekali. Nah, dan semoga saja berkali-kali. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan bacaanlah sebanyak 7 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 7 kali. Kemudian dan juga kamu bacalah labbaik saat kamu sudah berada di Karbala, bacalah labbaik da'iyallah. Ya, aku datang, aku menyahutimu, ya, aku menjawabmu, wahai da'i Allah, wahai penyeru Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin pertama yang ingin Al-Fakir sampaikan bahwasanya Al-Imam Husain adalah da'i Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini da'i apa maksudnya ini? Apakah da'i yang mungkin bertebaran di dunia nyata dan dunia maya, yang mungkin sebagian hanya ciplak-cipluk dari media sosial kemudian bisa da'i? Bukan itu. Apalagi da'i yang hanya untuk memecah belah umat, bukan itu. Da'i sejati. Imam Ja'far Shadiq mengatakan labbaika da'iyallah. Labbaik, iya, aku menyahutimu, aku menjawabmu, wahai penyeru Allah Subhanahu wa ta'ala, da'inya Allah, wahai yang menjembatani aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Husain sama seperti para aulia yang lain, sama seperti para nabi, beliau adalah da'i kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan An-Nabi sendiri pun, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan wa qamaran munira ila akhiril ayat. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi pun juga sebagai dai, penyeru. Jadi Aba Abdillahil Husain yang kita peringati tahun demi tahun, dan kita tidak surut, tidak akan berhenti untuk memperingati dan mengenang hari duka-duka beliau. Itu adalah da'i Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dan ending serta target yang ingin dilakukan oleh Aba Abdillahil Husain tidak lain adalah untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dilakukan, Al-Imam Ja'far Shadiq beliau mempersembahkan ilmunya. Aba Abdillahil Husain Sayyidus Syuhada beliau mempersembahkan nyawa beliau, sahabat beliau, putra beliau, dan para pengikut-pengikut beliau. Nabi Nuh 9 dan ratusan tahun beliau berdakwah. Tujuannya adalah untuk menarik, untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya manusia bersahabat, supaya manusia akrab, supaya manusia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tujuan daripada Al-Imam Husain, sama seperti para nabi-nabi dan para imam yang lainnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi sebagaimana kita ketahui bahwa di masa jahiliyah saat beliau berdakwah, beliau akhirnya Walid ibn Mughirah dan para sesepuh kaum musyrikin berkumpul. Wahai Muhammad, sepertinya lebih baik kita damai saja. Apa bentuk perdamaiannya? Ya, setahun nanti kita sembah Allahmu. Tahun berikutnya kamu yang menyembah Hubal, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Dan itu indah. Nah, itu kan enak. Itu kan sangat harmonis. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi menjawabnya dengan tegas, dan jawaban itu bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal
kafirun la a'budu ma ta'budun. Sehingga akhir daripada surat itu lakum dinukum waliyadinda. Aku berdakwah, aku tidak mau kompromi dalam bab ini. Dalam bab akidah aku tidak mau kompromi. Lakum dinukum, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Bahkan wala a'budu ma abattum, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan ada pengulangan, para mufassir mengatakan kenapa kok diulangi? Ini sebuah bentuk, kata para mufassir, sebuah bentuk penekanan bahwasanya dalam bab akidah, dalam bab keyakinan itu tidak ada yang namanya kompromi. Oleh karena itu, kembali Al-Imam Husain adalah da'i ilallah. Beliau berdakwah dan beliau tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tahu bahwasanya salah satu daripada gelar beliau adalah Tharullah. Beliau adalah darah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang beliau lakukan tujuannya adalah untuk Allah. Makanya kalau ada orang yang menuduh apa yang dilakukan oleh kaum hitam-hitam ini, dan alhamdulillah kita juga termasuk daripada itu insya Allah. Orang-orang yang menuduh apa yang dilakukan kok Husain, dikit-dikit Husain. Kita bukan dalam rangka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Imam Husain. Tujuan daripada Al-Imam Husain sampai beliau mengorbankan segalanya bukan untuk diri beliau, tetapi apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang menuduh, ini kaum Syiah ini mintanya sama Husain, mintanya sama Ali, mintanya sama Imam Ridho, mintanya sama imam-imamnya. Tidak, salah Pak. Di dalam Al-Quran ada 3. Ini mungkin untuk pemuda-pemuda ini, anak-anak muda yang berada di dan hadir di tempat ini. Di Quran ada 3 istilah, dan itu semoga tidak terjadi pada kita. Ada 3 istilah. Yang pertama min dunillah, yang kedua ma'allah, yang ketiga indallah. 2 yang salah. Kalau kita meminta, kalau kita bertawasul, kalau kita meminta ya Imam Ridho, ya Imam Husain, dan memandang dunallah, Allah nggak ada, kita langsung minta kepada Imam Husain, itu namanya syirik, itu tidak ada. Itu tidak boleh kita lakukan. Dan kayaknya semuanya demikian. Saya bisa pastikan bahwasanya pengikut Syiah akan mengatakan demikian. Kita meminta ya Rasulullah, ya Fatimah Az-Zahra, ya Aba Abdillah, ya Abbas, berilah kami ini, sembuhkanlah si fulan, sembuhkan ini. Itu bukan berarti tidak memandang Allah, enggak. Maka kalau kita mengenyampingkan Allah, itu namanya min dunillah, itu syirik. Dan yang kedua ma'allah. Ya, kalau kita meminta kepada para imam, kepada ahlul bait, maksudnya Allah sendiri, ya separuh-separuh. Separuh Allah dan separuh ahlul bait, itu juga syirik. Ya. Dan itu dua-duanya saya yakin dimanapun mazhab ahlul bait dan pengikut dan pecinta ahlul bait tidak melakukan dalam hatinya, tidak meniatkan dalam jiwanya bahwasannya meminta langsung tanpa melihat Allah atau meminta langsung separuh-separuh. Tapi yang dilakukan oleh pengikut ahlul bait adalah isfa'lana indallah, karena kamu punya posisi di sisi Allah. Para imam kita sebenarnya memang tidak punya apa-apa, tapi karena dengan perjuangan mereka, dengan pengorbanan mereka, mereka menjadi sosok yang begitu terpandang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali jadi target daripada seruan dan apa yang dilakukan oleh Aba Abdillah Husain dengan mempersembahkan jiwa raga beliau dan juga sahabat-sahabat dan putra beliau tidak lain adalah dakwah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ya Al-Imam Ja'far Shadiq melanjutkan, kemudian setelah labbaika da'i Allah, kemudian dilanjutkan illam yujibka. Ini yang menjadi inti pembahasan Al-Fakir. Illam yujibka badani inda istighasatik. Wahai Imam Husain, ya. Dan ini menjadi tugas kita.
tugas kita yang terpaut begitu 1000 tahun lebih dari Imam Husain. Bagaimana kita? Ini tugas kita. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan, illam yujibka badani inda istighasatik. Jika badanku ini tidak mampu untuk menjawabmu wahai Imam, inda istighasatik, ketika kamu meminta istighasah, kamu meminta bantuan kepadaku. Karena tentunya kita terlahir 1400 sekian, sedangkan Imam Husain alaihi salam itu di tahun 61. Ya wajar, ya. Dan walisani indastinsarik, dan lidahku ini wahai Imam tidak mampu untuk menjawabmu, untuk mengatakan saat engkau mengatakan hal min nasirin yansuruni, hal min mughithin yughithuni. Saat kita tidak bisa mengatakan ana lahu, saya yang bisa, karena kita terpaut jaraknya. Tapi ketahuilah, faqad ajabtuka qalbi wa sam'i wa basari wa ra'yi wa hawaya. Ini tugas kita. Walaupun badan kita memang tidak bisa menjawab, lisan kita tidak mengatakan saat hal min nasirin yansuruni labbaika ya Husain, labbaika da'i Allah, tapi ketahuilah wahai Aba Abdillah, aku akan menjawabmu. Ini tugas kita, menjawabmu dengan 5 hal, dengan 5 organ tubuh kita. Yang pertama apa? Qalbi wa sam'i wa basari, dengan hati. Aku akan menjawab. Tugas kita adalah menjawab Aba Abdillah Husain dengan apa? Dengan hati kita. Hati maksudnya apa? Ya tentunya kita harus betul-betul menanamkan kecintaan kita kepada Aba Abdillah Husain. Kita harus menjaga, kalau kita ingin menolong dan kita ingin melakukan tugas kita untuk Aba Abdillah Husain di saat ini, adalah bagaimana kita menjauhkan, membersihkan hati kita. Faqad ajabtuka qalbi, hati kita harus kita jaga dari yang namanya iri hati, sombong, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kita lihat bagaimana saat kita di dalam ziarah kepada para imam itu, biasanya kita dianjurkan untuk mandi. Tetapi saat mandi pun kita diminta Allahumma tahhir qalbi, suruh sucikan. Karena hati yang di situ ada hakikatnya, hati yang ada sombongnya, iri hati atau yang lain sebagainya kepada sesama, kepada siapapun, maka hati itu tidak bisa menolong Aba Abdillah Husain. Tidak bisa kita menjadi rombongan daripada Aba Abdillah Husain yang tadi. Kalau kita sudah bergabung jadi rombongannya, kita dapat sholawat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah satu daripada manfaat sholawat itu kita dijauhkan dari gelapnya hidup, dan kita akan mendapatkan keterangan dan mendapatkan penerangan di hidup ini. Qalbi, dengan hati. Terus yang kedua, apa tugas kita untuk bisa menjawab Aba Abdillah Husain? Wadhifah dan tanggung jawab kita agar kita bisa ngikut dengan Imam Husain. Walaupun badan kita, lidah kita tidak bisa menjawab saat beliau meminta bantuan di waktu Asyura. Yang kedua adalah dengan sam'i, dengan pendengaran. Maksudnya apa? Mari khususnya di 10 hari ini, pendengaran kita khususnya yang muda-muda ini, mari kita tahan dari untuk mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musik-musik yang melenakan kita, mari kita dengarkan bagaimana azza itu dan lain sebagainya. Dan juga jangan dengarkan ghibah yang mungkin terasa enak. Qad ajabaka sam'i. Tugas kita untuk bisa bergabung masuk kepada kafilah ini adalah bagaimana kita menjaga pendengaran kita. Ingat, mulai besok kafilah Al-Husain, bahtera dan perahu Aba Abdillah Husain yang di dalam riwayat Ausa wa Asra, begitu cepat dan begitu luas ini sedang berjalan. Salah satu syaratnya agar kita bisa nunut, bisa numpak, bisa naik kepada bahtera itu,
bagaimana kita jaga hati kita. Wa sam'i, dan pendengaran kita, mari kita jaga. Wa basari, dan ini makin lebih dahsyat lagi. Sama sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Ali Khamenei tadi di awal, bagaimana tantangan kita di dunia ini begitu luas. Ya. Orang untuk melihat sesuatu yang terkait dengan pornografi, zaman dahulu itu mungkin sangat sulit. Sama sekarang, kata Sayyid Ali Khamenei, di mana? Ada di kantong. Dan mari kita gunakan momentum ini, 10 hari, 10 malam ini kita gunakan untuk agar bisa ngerem kita, agar bisa menahan diri. Dan kalau kita sudah bergabung, fabiha wa ni'mah. Wa basari, jangan sampai kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pornografi, atau melihat mereka-mereka yang tidak boleh dilihat. Kemudian apa? Wara'i, dan apa? Pendapat. Ya. Pendapat saya akan mendukung, wahai imam. Wahawaya, dan keinginan, sebagaimana dilakukan oleh Abul Fadl Abbas. Beliau punya keinginan, tapi beliau lebih mengutamakan keinginan siapa? Keinginan Aba Abdillah Al-Husain. Beliau punya keinginan bagaimana beliau harus minum saat beliau sudah sampai di tepi sungai Furat. Tapi apa yang terjadi? Bahwasanya ya nafs, ya, huni, bahwasanya kalau aku meminum sedangkan junjunganku tidak minum, maka itu sebuah kehinaan bagi jiwa dan bagi diri. Dan kita tahu bahwasanya banyak contoh-contoh bagaimana kita harus mendahulukan keinginan daripada para imam kita daripada diri kita. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dari apa yang saya uraikan tadi, bahwasanya Aba Abdillah Al-Husain adalah dai, adalah penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sama sekali tidak ada bentuk kesyirikan nantinya yang kita praktekkan atau yang kita elu-elukan. Dan yang selanjutnya, tugas kita agar kita betul-betul menjadi rombongan dan pengikut Aba Abdillah Al-Husain adalah bagaimana kita menjawab beliau, bagaimana kita menjaga hati kita. Yang kedua, bagaimana kita menjaga pandangan kita, pendengaran kita, serta pendapat-pendapat kita tidak melebihi dari pendapatnya para imam. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana keinginan kita itu tidak berseberangan dengan keinginan-keinginan para imam-imam kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini adalah malam 1 Muharram. Para ulama-ulama kita biasanya menjadikan malam ini juga sebagai malam untuk mengenang safir atau delegasi utusan Aba Abdillah Al-Husain, yaitu Muslim bin Aqil. Mari kita fokuskan kondisi jiwa kita dan segala konsentrasi kita untuk mengenang duka yang dialami oleh Muslim bin Aqil, safir dan utusan daripada Aba Abdillah Al-Husain. Tidak tahu kenapa kok tanggal 1 selalu dijadikan sebagai kenangan untuk memperingati kesedihan dan syahadah daripada Muslim bin Aqil. Padahal beliau sejatinya syahadahnya terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah alias Arafah. Bisa jadi karena sebagian ulama menyebutkan karena beliau adalah bisa dikatakan rombongan atau sosok pertama yang syahid daripada tragedi Karbala ini. Karena dari situlah terjadi tragedi Karbala. Sehingga para ulama kita menjadikan tanggal atau malam 1 Muharram sebagai malam duka untuk Muslim bin Aqil. Assalamu alayka ayyuhal abdus salih al-muti'u lillahi wa li rasulih wa li amiril mu'minin wal hasani wal husain.
Saat Muslim bin Aqil tiba, karena beliau diutus oleh Al-Imam Husain untuk mengecek kebenaran dan apa yang diharapkan oleh para penduduk Kufah dan Irak saat itu, bahwasanya apakah betul mereka ingin berbaiat kepada Aba Abdillah Al-Husain. Muslim bin Aqil diutus untuk pergi ke sana. Saat tiba di situ Muslim bin Aqil, beliau mendapati 18.000 pecinta dan mereka-mereka yang ingin berbaiat kepada Sayyidus Syuhada Aba Abdillahil Husain. 18.000. Dan di saat mendekati hari-hari syahadahnya beliau pergi ke Masjid Kufah dan beliau mengimami para jamaah saat itu. Kitab-kitab maktal menyebutkan bahwasanya bahkan sampai keluar luber-luber para jamaah itu waktu sholat maghrib. Mereka berjamaah, bertaklid dan mengikuti kepada Muslim bin Aqil, safir dan delegasi daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jauh sebelum itu atau beberapa hari sebelumnya, Ubaidillah bin Ziyad mendengar kabar bahwasanya ada delegasi daripada Aba Abdillah Husain yang sedang berada di Kufah. Sehingga ancaman demi ancaman disebar, para tentara-tentara juga sudah bertebaran di mana-mana. Sehingga setelah itu sholat Isya pun dilakukan. Salam, karena beliau melakukan salam, beliau mengakhiri sholat Isya-nya, dan di belakang tidak didapati yang namanya pengikut, makmumnya hilang kabeh. Ma'asyiral hadirin, mungkin ini menggelanjut, kok bisa ya? Ini kita gabungkan dengan dunia saat ini. Kok bisa ya 18.000 langsung hilang? Atau sama sekali tidak ada yang empati, tidak ada yang iba terhadap seorang delegasi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sangat mudah terjadi. Antum coba lihat, mana dari negara-negara Islam, negara-negara Arab yang saat ini antum lihat bagaimana sudah puluhan ribu, 9 bulan lebih di Gaza terjadi pembantaian. Ada yang iba dari mereka yang tentunya bukan pengikut Ahlul Bait, yang iba ada. Sehingga wis ojo gentun, jangan kita kaget, jangan kita menyibukkan diri bahwasanya wah ini terlalu ngarang ini cerita orang Syiah, tuduhan dari kubu-kubu sebelah 18.000 terus hilang. Ini kok bisa? Bisa saja karena ketakutan. Antum lihat bangsa-bangsa Arab atau negara-negara Muslim yang ada saat ini. Kenapa mereka? Padahal mereka di sekitarnya, kita jauh, Indonesia jauh. Ini Turki yang banyak dielu-elukan oleh bangsa, oleh ikhwan-ikhwan kita yang merasa itu dua kaki di depannya mereka. Kita harus bebaskan Palestina, kita harus genjatan dengan Palestina. Tapi apa? Kedutaan besarnya sih tetap berjalan, ekonomi semuanya. Negara-negara itu yang karena mereka takut kalau umpamanya dan lain sebagainya. Yang insya Allah, jadi sekali lagi Anda ingin, Al-Fakir ingin agar kita ini sudah tidak bimbang lagi bahwasanya apa yang terjadi di tragedi Karbala adalah sebuah kenyataan. Ya, bagaimana segelintir orang tidak ada rasa iba, tidak ada rasa empati dari mereka-mereka yang menganggap sebagai pengikut dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat Gaza hanya diikuti oleh para pecinta Aba Abdillah Al-Husain. Ya, para pecinta Aba Abdillah. Dan alhamdulillah karena tragedi Gaza sebagaimana disampaikan oleh seorang penulis ulum, jebolan atau mantan Wahabi luar biasa, yaitu Syekh Tijani, penulis kitab Summah Tadain. Dia mengatakan ada sahabat saya Wahabi 24 karat, dia menjadi Syiah. Apa dia bilang? Laqad syayya'atni Gaza. Yang membuat aku menjadi Syiah
menjadi pecinta Ahlul Bait adalah karena Gaza ini, dan bukan dari bukumu wahai Syekh Tijani yang mengarang Summah Tadain itu. Kenapa? Karena saya lihat yang peduli kepada warga Gaza, yang peduli kepada warga Palestina, yang secara notaben dia itu Sunni 24 karat, dan Al-Fakir sendiri menjadi saksinya. Ada sebagian warga Palestina apabila berkunjung ke Qum, waktu kita di Qum, mereka tidak mau ziarah ke Sayyidah Maksumah. Betul, karena memang mereka Sunni. Tetapi itu tidak melunturkan semangat para pecinta Al-Husain, para pecinta mereka-mereka yang ingin mengadakan majalis Aba Abdillah Al-Husain untuk membantu sesama muslimnya. Karena yang penting adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali Muslim bin Aqil yang 18.000 saat beliau didukung, saat kembali melihat di barisan belakangnya makmumnya tidak ada sekali, tidak ada sama sekali. Akhirnya Muslim bin Aqil keluar dari Masjid Kufah, dan bukan terang benderang seperti saat ini. Dalam keadaan gelap gulita, beliau pergi lontang-lantung dari sana, dari gang sana ke gang situ. Sampai akhirnya dan tidak ada satupun dari mereka 18.000 atau betapa banyaknya pengikut dan mereka yang mengatakan aku akan berbaiat kepada Aba Abdillah Al-Husain, itu tidak ada yang ta'aruf ceritanya. Basa-basi, silahkan kamu ini orang asing, silahkan minum, silahkan makan. Tidak ada, kecuali itu adalah seorang perempuan yang bernama Tau'ah. Dan ini juga pelajaran. Sekali lagi, sedetik saja kita betul-betul bergabung dengan Aba Abdillah Al-Husain seperti permintaan fi maqami hadza, maka dia langsung tercatat, selalu dikenang oleh para orator-orator. Ada Tau'ah, ada seorang perempuan yang membela Safir Aba Abdillahil Husain, dan itu adalah Tau'ah. Tau'ah mengatakan saat Muslim bersender di salah satu dinding rumahnya, dia mengatakan, siapa engkau? Kenapa engkau tidak pulang? Istri dan anak-anakmu menunggu, kenapa engkau tidak pulang? Muslim pun terdiam. Kemudian Tau'ah mengatakan lagi, siapa kamu? Kenapa engkau belum pulang selarut ini? Aku menunggu anakku yang, kata Tau'ah, aku sedang menunggu anakku yang belum pulang. Muslim tidak menjawab. Dan yang ketiga, saat dia mengatakan bahwasanya siapa kamu? Kamu pulang dong. Pulang ke rumahmu, anak dan istrimu menunggu. Kasihan nanti dia menantimu. Kemudian Muslim mengatakan, wahai fulana, wahai ibu, ketahuilah bahwasanya aku ini adalah seorang yang gharib, seorang yang terasing. Aku bukan orang sini. Aku adalah orang yang tidak punya rumah dan tidak punya tempat tinggal di tempat ini. Dan ini sekali lagi, mari apabila kita punya kesempatan, ada waktu, karena berbuat baik itu sangat, ya, tidak menunggu waktu. Kalau kita ada orang perlu bantuan kepada kita dan kita belajar dari Tau'ah, beliau punya kemampuan dan di kesempatan itu coba dia tolak, berarti dia tidak akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang sedang didapat saat ini. Ya. Bagaimanapun kesempatan dan berbuat baik itu begitu singkat. Ada kesempatan, kasihlah. Karena nanti kita bisa akan bergabung dengan rombongan kafilah Aba Abdillahil Husain. Tau'ah Muslim bin Aqil menjawab kepada Tau'ah, ketahuilah wahai Tau'ah, aku adalah orang asing. Ya, dan aku tidak punya rumah. Kalau bisa, sudikah engkau memberikan air kepada diriku? Akhirnya Tau'ah memberikan air, karena Muslim sudah dari beberapa jam keliling sana keliling sini, tidak ada yang membukakan, tidak ada yang memberi singgahan buat dia. Kemudian Muslim mengatakan, ketahuilah wahai ibu, aku adalah safir daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Aku adalah sosok Muslim bin Aqil yang dihianati oleh para penduduk Kufah ini. Kemudian singkat cerita, Ubaidillah bin Ziyad setelah mendengar bahwasanya Muslim bin Aqil bersembunyi dan berada di
rumahnya Tau'ah, akhirnya para serdadunya dan para tentaranya mendatangkan dan membawa beliau Muslim bin Aqil, delegasi Aba Abdillah Al-Husain ini ke Darul Imarah, di mana di detik-detik terakhir saat beliau ingin dipenggal dan beliau ingin dicampakkan, dilemparkan tubuh beliau dari atas, beliau menangis. Muslim bin Aqil ini ditangkap bukan dengan biasa-biasa, tentunya dengan telah menggelimpangkan, telah menjatuhkan dan telah membunuh para tentara Ibn Ziyad. Ya. Tetapi karena kecurangan, di dalam riwayat kitab-kitab maktal disebutkan Muslim tertangkap karena ada kobangan yang ditutupi sama seperti kain itu, dan dia jatuh ke lubang itu. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, ini adalah salah satu daripada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai keberanian dan lain sebagainya dan ditakuti. Tetapi di saat beliau ingin mendapatkan syahadahnya, beliau menangis. Orang para Al-Gojo itu mengatakan, wahai Muslim bin Aqil, engkau adalah syuja, engkau adalah seorang yang pemberani. Lalu kenapa engkau menangis? Kenapa engkau mencucurkan air mata? Kamu takut? Muslim bin Aqil menjawab, tidak. Aku menangis bukan untuk diriku. Aku menangis bukan menangisi nasib yang akan aku terima, aku akan meninggal dunia. Tetapi aku menangis kepada seseorang yang nanti akan datang, yang itu karena tertipu oleh kesetiaan oleh kalian, dan dia tidak lain adalah maulaku, yaitu Aba Abdillah Al-Husain. Makanya sebelum beliau ditebas, sebelum beliau meninggal, beliau mengucapkan salam kepada Aba Abdillah Al-Husain. Dan Al-Imam Husain pun juga menjawab salam daripada Muslim bin Aqil. Di mana? Makanya ini kenapa Muslim bin Aqil diperingati di awal Muharram oleh sebagian para maddah, oleh para ulama, di antaranya karena yang dipanggil saat beliau Aba Abdillah Al-Husain sendirian, di antaranya adalah Muslim bin Aqil. Aina Abbas, aina Muslim bin Aqil, aina fulan, aina Hani, aina Habib ibn Madahir, aina Ali Akbar. Semuanya dipanggil saat beliau sendirian. Dan yang lebih menyayat hati apa yang disampaikan oleh beliau, beliau meminta agar semuanya keluarlah, bangkitlah kalian dari kubur-kubur, dan kembalilah kalian untuk bernyawa kembali, karena kemah-kemah daripada putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang diserang karena kelemahan, karena sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Aba Abdillah Al-Husain adalah bagaimana kemah-kemah daripada putri dan Sri Kandi Karbala dibakar dan dipermalukan. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Ikhwan dan akhwat sekalian, mulai besok mari di saat pagi kita ucapkan, kita menghadap kepada kiblat dan kita niatkan untuk berziarah kepada Aba Abdillah Al-Husain. Jangan lupa oleh-oleh malam ini, mari kita baca sallallahu alaika ya Aba Abdillah di setiap pagi dan menghadap ke kiblat. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Sallallahu jami'an. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Sallallahu alaika ya Aba Abdillah. Allah ya Allah, kami belum bisa, kami tidak bisa untuk membantu Aba Abdillah Al-Husain, untuk menyauti Aba Abdillah Al-Husain yang mengatakan hal min nasirin yansuruni. Tetapi kami berikrar, kami bertekad ya Allah bahwasanya kami akan menjawabnya dengan hati kami, dengan pendengaran kami, dengan penglihatan kami, dengan pendapat dan keinginan kami. Allah ya Allah, catatlah kami sebagai di antara orang-orang yang betul-betul berduka atas Aba Abdillah Al-Husain. Allah ya Allah, jadikanlah kami sebagai pecinta sejati dari Aba Abdillah Al-Husain. Allah ya Allah, mereka-mereka yang sedang mengadakan majlis-majlis aza untuk Aba Abdillah Al-Husain dimanapun mereka berada di muka bumi ini,
Sukseskan acara mereka ya Allah. Jauhkanlah dari berbagai hal-hal yang tidak mengenakkan, dan jadikanlah mereka sebagai pengikut sejati dari Aba Abdillah Husain. Allahu ya Allah, mereka dari kaum mukminin, mereka dari kaum muslimin, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang tertindas di Gaza, yang mereka berada di Palestina, anak-anak, ibu-ibu, dan para pejuang daripada Brigade Qassam dan daripada pejuang Palestina dimanapun mereka berada, para pejuang-pejuang di Yaman, yang dari Irak, yang dari Hizbullah di Lebanon, dan para pejuang-pejuang dari Iran. Allahu ya Allah, menangkan mereka atas musuh-musuhnya dari Zionis khususnya, hancurkan mereka dan berikanlah kemenangan yang sempurna untuk mereka-mereka yang berada di Gaza, Palestina. Allahu ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang betul-betul bersedih atas duka Aba Abdillah Husain, dan semoga kita bisa ditetapkan langkah kita sampai akhir, dan di Karbala dan di Asyura, di hari Asyura kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang betul-betul berazah untuk Aba Abdillah Husain. Hadza minni ayyuhal ikhwan dan akhwat sekalian. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.